Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Inni atikum bisultanin mubin. Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjamun. Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
termasuk Fir'aun dan para tentaranya. Sesungguhnya telah kami coba diuji. Nah, sebelum mereka kaum Fir'aun itu dan telah datang kepada mereka rasul yaitu Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu juga diuji. Datanglah Nabi Musa kepada Fir'aun, Karim yang sangat bijaksana, sangat baik dan mulia, dan bisa menyampaikan dengan baik. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Jadi Nabi Musa itu mengingatkan kepada Fir'aun. Ya, dia berkata begini, hendaklah addu ilayya, kalian itu tunaikan kepadaku, ikutono tutunan ibadallah, hamba Allah. Ini sak temene aku lakum adalah utusan Allah untuk kalian, rasulun amin, yang dipercaya untuk kalian. Jadi aku ini datang kepadamu, aku dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan bimbingan kepadamu, Fir'aun dan para tentaranya. Tapi lanjutannya ayat, wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin, dan janganlah kalian itu menyombongkan diri. Kalau tidak sombong Allah terhadap Allah, orang kira menang kan sombong. Ajaran ini bagaimana sombongnya ini? Diterima ajaran ini dan pelajari, ikutilah. Ojo menolak kan, gak kira menang, gak kira enak kan, boleh nolak karo Gusti Allah. Ini atikum bisultan, sak temene aku datang kepada kalian ini dengan membawa sultan, bukti yang nyata. Sultan apa? Sultan itu raja, sultan kan raja. Artinya apa? Bukti kebenaran ini yang memaksakan dalam hati seseorang itu mesti mengikuti. Kenapa? Karena sangat logika akal. Itu sultan namanya. Jadi bukti-bukti sultan mubin, bukti yang nyata. Sultan itu menguasai. Gak ono jawaban untuk menolak itu tidak ada. Apa alasan menolak? Itu sultan namanya. Jadi inilah Quran ini atiku bisultan, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata, jelas, yang tidak bisa kamu menolaknya sebenarnya. Karena ini logika akal dan ini memang diperlukan oleh setiap manusia. Mubin yang nyata. Dijelaskan begitu, si Fir'aun ini tidak bisa menjawab. Memang tidak bisa. Jadi Al-Quran itu kalau dibuat buat menyampaikan kepada orang itu tidak ada jawaban, itu tidak ada. Menolak itu tidak ada sebenarnya. Jadi kalau menolak itu berarti bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan kebenaran yang diakui oleh hati, itu karena nafsu. Itu sultan. Jadi Nabi Musa juga begitu disampaikan bukti-bukti ini nyata itu disampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun gak bisa menjawab. Tapi Nabi Musa tahu bahwa Fir'aun itu adalah kejam. Ya. Maka Nabi Musa meminta tolong kepada Allah. Wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuna. Dan sesungguhnya aku berlindung dumateng panjenengan Robku dan Rob kalian. Ya. Dari keinginan kalian yang ingin merajamku itu. Jadi Musa itu oleh Fir'aun ini gak bisa jawab menengikumang. Otomatis Fir'aun ini mesti akan melakukan penganiayaan kepada Musa. Terus aku berlindung kepada Allah, Tuhanku, Robku yang membimbing aku, yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Wa illam tu'minu li fa'tazilun, dan jika kalian tidak beriman kepadaku, cari Musa, kau gak percaya dengan apa yang aku sampaikan itu, ora apa-apa. Fa'tazilun, maka biarkan aku, aja dianinoyo aku. Jadi aku menyampaikan kebenaran kepadamu ini, kau gak percaya, silahkan, itu urusanmu. Tapi kamu jangan benci karo aku, ojo menganiaya aku. Dari ini Nabi Musa. Fada'a rabbahu anna haula'i qaum mujrimun. Kemudian Nabi Musa itu berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, bahwasanya haula'i qaum mujrimun, mereka ini adalah kaum yang berdosa, orang-orang musyrik.
dia akan meranjang bumi Allah bermentah. Apa doanya Nabi Musa saat itu? Dia ceritanya banyak sebenarnya. Tadi ini disingkat saja. Nabi Musa berdoa kepada Allah, akhirnya Nabi Musa diperintah, fa'asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Nah, setelah Musa berdoa itu tadi, fa'asri itu apa? Asli itu dari kata Isra. Isra itu perjalanan malam. Nah, fa'asri, maka berjalanlah kamu Musa di malam hari. Bi ibadi, dengan hamba-hambaku, yaitu orang Bani Israel yang dikuasai oleh Fir'aun itu. Lailan, tengah malam sampai tengah malam. Innakum muttaba'un, ya, sesungguhnya kalian ini nanti akan dikejar oleh si Fir'aun. Akan dikejar. Wis berjalan, wis gowon sak rombongan itu. Tahu si Fir'aun itu kalau Nabi Musa bersama orang Bani Israel itu metu dari negeri Mesir menuju kepada laut merah. Lailan sampai bengi itu. Pasti kalian akan dikejar dengan sungguh-sungguh oleh Fir'aun. Wajrul bahra rahwa innahum juntum mughraqun. Begitu sudah sampai di tepi laut, nah, baru itu terbuka itu laut. Nah, laut itu. Hei Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut itu. Bukan. Terus miyak malikoyo pasir putih. Ono di pinggir pantai. Ono apa nih ini jalan, apa dan bisa dibuat jalan. Wis liwat kok, liwat. Si Nabi Musa liwat bisa. Baru Nabi Musa liwat selesai semua. Wajrukil bahra rahwa innahum juntum mughraqun. Dan biarkanlah laut itu. Ya, setelah sampai di tepi si Musa itu jarno laut itu. Rahwan terbelah. Ya tak? Innahum juntum mughraqun. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Nah, nanti jarno dhek cek liwat koyo dene kon liwat iki. Ono di pasir ada kok. Di pasir putih ada. Dan marinya begitu liwat ditutup si laut itu pasang pelem. Innahum juntum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Maka tenanglah kamu, jangan khawatir, akhirnya mereka tenggelam wis kalau mau jagat. Nah, setelah oleh Allah ditenggelamkan si Fir'aun dengan bala tentaranya itu, kam taraku min jannati wa uyun. Alangkah banyaknya taman yang mereka tinggalkan, kebun-kebun, wa'uyun dan mata air. Jadi karena sokwe, wistamane taman-taman buahnya, mata air apa namanya, koyo sumber air terjun. Wis koyo lah, swarga dunya lah. Mungkin yang Fir'aun taman-taman wae. Wazuru'i wa maqamin karim, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah atau tempat yang sangat bagus. Tentara-tentara ini tenggelam kabeh setelah nanti ditinggalkan kabeh. Wa na'matin kanu fiha faqihin, dan nikmat kesenangan kanu fiha faqih, yang dahulu mereka bergelimang di dalamnya, bersenang-senang, mewah, bersenang-senang di dalamnya. Kadzalika, yang demikianlah wa aurathnaha qauman akharin wa aurathnaha, dan kami wariskan semua itu harta peninggalan Fir'aun dan apa itu pemimpin-pemimpinnya itu, harta-harta peninggalan itu qauman akharin, diwariskan oleh Allah kepada kaum yang lain. Siapa itu? Ya orang-orang yang tidak ikut Fir'aun itu. Ada juga orang-orang Bani Israel sing elok ngrasakno waduh kemewahan rumah dan apa kebun-kebun si Fir'aun itu. Nah, itu orang Bani Israel itu. Jadi siapapun itu yang ada di situ yang tidak ikut itu menikmati, ya kok kamu sing duwe pisan Fir'aun wis kana. Nah, dirasakan itu, diwariskan oleh Allah kepada mereka itu. Nah, itulah kalau kita lihat. Jadi siapapun yang menentang Tuhan, menentang Allah, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa menang menentang Allah. Mulanya kamu nggak menentang itu macam-macam. Diperintah untuk mempelajari kitab sucinya Allah, dawai Allah perhatikan, tidak itu menentang.
Itu menentang. Termasuk menentang. Gak mau kamu yang menentang, ya silakan. Gak bisa menang, gak bisa menang. Ya toh, pasti kamu akan hancur. Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu mundurin. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Maka langit dan bumi tidak menangis atas kematian mereka itu. Langit dan bumi gak menangis. Tapi kalau orang yang beriman, dia menangis. Langit dan bumi. Nah bumi ini dulu tempat berpijak orang-orang beriman kalau sujud itu kalau mati itu bumi itu menangis. Jadi Allah itu menjelaskan menangis. Kenapa? Dia itu apa namanya sangat bangga dengan sujud pada Allah. Jadi ditangisi. Lek dia konsing mati gak ditangisi langit dan bumi. Lah kok iso langit itu? Langit itu bisa membawa amal-amal orang-orang itu ke langit itu. Jadi karena orang durhaka gak ditangisi. Apa maksudnya? Kita lihat dari sini, maka semua yang ada di sekeliling kita itu hidup, Pak. Ya tak? Mulanya benar di dalam ayat yang lain itu bahwa bumi langit beserta isinya, langit sapi itu sampai bumi dan beserta isinya semua bertasbih kepada Allah. Jadi hidup. Gitu loh, hidup. Jadi kalau ngomong sing ngono itu seneng, gak nangis. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita ambil pelajaran? Jadikanlah semua di sekeliling kita ini sebagai makhluk hidup. Karena semua bertasbih. Ini termasuk jadikanlah ini sebagai makhluk hidup. Apa itu? Kalau kotor serbeti. Lihat itu. Kalau gak enak gitu. Kok jelek cetem gitu loh. Lakukan. Jadi makhluk hidup. Kayak ini lampu mati tukokno gitu loh. Jadi lakukanlah itu seperti makhluk hidup. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk manusia. Coba jenengan ngimoni wedhus itu. Kanggo sapa? Awake dhewe nek mlemu didol duwike larang iku sapa sing duwe? Pitik ya ngono jeneng ngimoni terus bendina. Kanggo sapa? Kanggo awake dhewe nanti lek wis gedhe didol duwe akeh. Beleh, Mas. Ya dibeleh. Lah begitu toh. Jadi perlakukanlah semua yang ada itu seperti makhluk hidup. Itu Rasulullah. Mulanya semua semua barang-barangnya Rasulullah diberi nama. Jadi diperlakukan koyok makhluk hidup. Ono apa jenenge pedange, jenenge sapa iku ya macam-macam. Terus air minumnya, apa gelas minumnya, itu ada, semua ada, sisirnya, semua diberi. Kacermennya diberi nama. Diperlakukan begitu. Itu menampakkan ada kasih sayang lagi dari rusuh diserbeti dengan halus. Orang ditutupi, orang dibuat, disayat. Sejilawat ini ya, elek waktu meneh, panganan yang ngono, ya kok dipakai buat wis. Dan padahal di komen gaya panganan si kompangan iso kan, orang iso sombong betul. Belani sing ngaji Quran ini robahlah sikap seperti itu, jangan seperti itu. Itu. Jadi perlakukanlah segala sesuatu yang di lingkungan kita ini seperti hidup. Wakanu mundurin dan mereka itu tidak diberi tangguh. Kalau kesempatan. Jadi apa itu bumi langit itu gak nangis. Mulanya ada hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah itu ada seorang mukmin, ya mukmin itu mati mustarih. Apa? Biarkan mereka tenang di dalam barzakh. Tapi kalau orang mungkar zalim itu mati mustaroh dari. Kenapa begitu? Biarkan dia itu mati, masyarakat yang ditinggal itu tenang. Ini. Kenapa? Sebab lek urip ganggu rakyat, ganggu umat. Tapi koruptor itu mustaroh. Alhamdulillah gitu. Jadi gak ganggu umat tenang, gak dintekno duwe negara gitu. Itu dari Rasulullah itu begitu. Baru walaupun najjayna bani Israil minal adabil muhin, dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan. Jadi siksa itu ada dua, siksa fisik yang menyakitkan dan ada yang menghinakan.
Nah, kenapa diselamatkan oleh Allah? Kenapa? Si anak laki-lakinya dibunuh oleh Fir'aun itu menyiksa batin. Gak loro itu gak disiksa. Bapak tiga, tapi batinnya gerak ketempol itu. Coba dengan anak, dengan korban patah ini dengar dengan bagaimana perasaannya. Itu menghinakan, menyakitkan hati. Ya, ada juga ini perempuannya dibiarkan diperkosa di hadapan orang tuanya. Ya apa? Maka lewat dua itu menghinakan. Itu siksa yang sangat menghinakan. Ada juga siksa yang fisik tapi tidak menghinakan. Coba itu. Kalau kita melihat peristiwa G30 SPKI, ada kan sampai disileti. Kalau dulu di film itu ya, disilet meneng, disilet cerai meneng, gergetan. Tapi itu tidak menghinakan. Gak magel, dia mati dalam keadaan mulia. Sing ini kecil menghinakan. Jadi siksa itu ada yang siksa menghinakan. Nah, kalau kita lihat ayat ini betapa nikmatnya kemerdekaan itu. Dijajah oleh Fir'aun sengsara, sakarpe dewi Fir'aun itu. Nah, oleh karena itu diberikan nikmat kemerdekaan ini adalah syukuri itu. Kenapa merdeka ini bebas dan tidak ada cengkraman? Coba jenengan ningali dari Rusia sing ngebom yang diserang oleh Rusia itu Ukraina coba bagaimana? Susah. Jadi kemerdekaan ini nikmati, artinya bersyukurlah kepada Allah. Lakukan apa yang bisa yang ada di dalam negerimu itu sehingga kamu bisa meningkatkan, menjaga dirimu, menguatkan dirimu. Iku ono iwak di laut itu banyak ikan-ikannya, permata-permata banyak. Ambil itu untuk menguatkan dirimu. Beli senjata, menunjukkan kekuatan kepada orang lain supaya gak jelek-jelek lagi. Itu memang itu syukuri, maka jagalah itu kemerdekaan. Min Fir'aun ini dari Israel, dari Fir'aun, dari siksaan Fir'aun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Innahu sesungguhnya dia itu Fir'aun itu adalah orang-orang yang sombong, lagi salah seorang yang dari orang-orang yang melampaui batas. Jadi Fir'aun ini benar-benar pemimpin yang sangat sombong, penguasa sombong. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat ayat ini, maka seorang pemimpin itu jangan kamu itu angkuh dan sombong. Gitu? Kenapa? Karena keangkuhan dan kesombonganmu itu akan menghinakan umatmu, rakyatmu. Sebab apa? Jabatan-jabatan penguasa ini ada kecenderungan kesombongan, ada kecenderungan berbuat semena-mena. Gitu. Makanya jadi pemimpin siapapun dia di pemimpin apapun, pemimpin di dalam rumah tangga orang laki-laki. Gitu. Jangan sekali-kali kamu itu menanamkan kesombongan. Ngene iki lho aku iki lek gak nyambut gawe ya kaya ngene iki. Mulai kesombongan. Coba saiki opo sing digawe tuku rokmu, digawe tuku hiasamu, digawe tuku lek gak aku. Ya tak? Itu ada kecenderungan itu. Sehingga orang kalau dia itu masih mengeterapkan kesombongan pada dirinya itu karena dia sebagai pemimpin, maka akan selalu menyalahkan orang yang dipimpin itu loh tak tahu ini. Bener gak? Bener gak? Belum, kemono dari wong itu sing kok pimpin. Itu selalu menyalahkan. Jadi makanya ada tuntunan di dalam Al-Quran kalau kita pelajari betul. Seorang pemimpin itu kalau belum jadi pemimpin, jadilah kamu pemimpin. Tapi kalau sahabat sudah menjadi pemimpin, jadilah kamu yang dipimpin. Ngerti ya Pak? Apa itu maksudnya? Sak gurunge terpilih jadi pemimpin, kok jadi pemimpin. Ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini. Ya kan begitu. Sehingga menonjol di antara umat ini, oh kok ini pinter. Tetapi kalau sudah kamu dipilih jadi pemimpin, jadilah kamu yang dipimpin. Deloken umatmu iki. Duh, iki rakyatku kali remi. Rakyatku itu perlu bantuan ini, bantuan itu kan begitu toh. Ojo tambah dia kali iki cek raskin iki sing elek-elek iki cek pangan baru cek ndang mati. Itu tuntunan Quran itu begitu sebenarnya. Jadi ingat ini, kalau sebelum kamu jadi pemimpin, jadilah kamu pemimpin. Ya toh? Pemimpin. Tetapi kalau sudah jadi pemimpin, jadilah orang yang dipimpin, berbaur dengan rakyat,
delok rakyat ini, ayo kita bersama-sama menegakkan kebaikan di dalam negeri kita ini. Begitu. Itu tuntunan Quran, tapi enggak. Lah kita lihat ini lek sak gurunge ae dutul-dutulno iki lho HP-ku. Ora ono apa-apa nomor iki ngomong ambek aku. Tapi lek begitu jadi diganti nomor itu. Itu tuntunan di dalam Al-Quran itu demikian. Baru lanjutannya ayat, walaqad ikhtarnahu ala ilmin 'alal 'alamin. Walaqad ikhtarnahu, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka yaitu kaum Bani Israel ala ilmin, dengan pengetahuan 'alal 'alamin, atas orang-orang yang pandai di zamannya. Jadi Bani Israel ini termasuk diberikan kelebihan oleh Allah. Pinter pada zamannya, pada zaman itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh agama, orang-orang elit itu dulu di Bani Israel. Berapa banyak nabi yang dari Bani Israel? Wahid. Jadi turunan wong pinter-pinter itu ya siapa yang kok pinter? Padha karo orang-orang kaya, orang-orang hebat lahir di Jakarta dengan orang-orang desa, masih sugih di desa, pengetahuannya masih kalah dengan orang-orang Jakarta kan gitu. Karena di sana itu wis pengetahuannya banyak, apalagi dia seorang tokoh. Pengalamannya banyak, balik kunjungan luar negeri, desa enggak. Yang ini kunjungan paling buanter Pasir Putih, paling panjang. Paling banter. Rencana ini malah pasir apa? Campur karo wong sing abang-abang rambutnya. Jadi pengetahuannya Pak pinter. Memang orang Bani Israel itu banyak keturunan, banyak nabi-nabi yang turun di Bani Israel. Kenapa demikian? Karena begitu wong ya dari wong Indonesia. Mulane akeh utusan Allah diturunkan di daerah Arab itu karena begitu wong, begitu balik Rasul diturunkan, begitu juga masih tetap balik. Jadi orang-orang Bani Israel itu pandai di zamannya. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada mereka, ya toh, mereka itu di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat cobaan yang nyata. Inilah. Jadi orang Bani Israel, Nabi Musa itu untuk utusan untuk siapa? Bani Israel, bukan untuk Mesir ya. Nah Mesir itu adalah Mesir itu kan Fir'aun dari Mesir itu Mesir. Cuma Nabi Musa ingin membebaskan orang Bani Israel yang dari cengkeramannya Fir'aun sing ono di Mesir. Tapi Musa ini untuk orang Bani Israel. Nah, maka di sini ya, dan sesungguh kami telah memberikan kepada mereka orang Bani Israel antara tanda-tanda kekuasaan kami di dalam terdapat cobaan yang nyata. Apa itu? Pertama adalah dibelahnya laut. Kedua apa lagi? Salwa, mana salwa, mangan ono iki lho, Dek. Padang pasir yang tidak ada makanan sama sekali, lapar, didatangkan oleh Allah burung mana dan salwa. Salwa itu apa salwa? Burung ya. Mana itu apa? Minuman seperti embun itu. Terus ada lagi diberikan air minum 12 itu ya, 12 mata air, sumber mata air itu begitu. Yang ketiga ada lagi dinaungi pada pasir, dinaungi apa? Awan. Jadi gak kena srengenge, putih terus gitu. Cairan. Itu banyak mukjizat-mukjizatnya. Inna haula'i la yaqulun. Inna sesungguhnya mereka Rasul itu la yaqulun, benar-benar berkata. Inna haula'i sesungguhnya mereka, gitu. Mereka itu adalah yang pun benar-benar berkata. Apa itu? In hiya illa mautatuna ula wa ma nahnu bimunsarin. Itu in hiya, tidak ada kematian illa mautatuna ula, selain kematian yang di dunia ini, wa ma nahnu bimunsarin, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Nah ini pemikiran orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah itu, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia berpikir bahwa matiku ya misalnya pada waktu masih belum terjadi manusia, jadi sperma dan ovum ini, iku mati. Jadi urip. Nah, urip itu mati meneh gak ono urip meneh. Iku bangun pemikiran orang musyrik. Jadi,
Engko nek wis iki urip di donya urip, begitu mati ya wis mati, gak ono meneh. Mati apa urip meneh gak ono jare. Jadi kita mati itu pada waktu ada di dalam rahim sik burung menjadi manusia. Inilah kita dalam keadaan mati dihidupkan oleh Allah jadi manusia seperti kita ini. Tapi nanti sudah mati tidak mungkin dihidupkan kembali kan ini. In hiya illa mautatun ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada kematian illa melainkan mautatun ula hanya di dunia ini. Wa ma nahnu bimunsyarin dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan kembali setelah kematian di dunia ini. Itu perasaan mereka. Mulai mungkar, mulai wong niku apa jahat, gak gelem kebaikan, hanya memumpuk harta kekayaan. Kalau sudah prinsip tidak percaya dengan hari kebangkitan itu, maka akhlak berjati yang dicari hanya cuma kemewahan dunia. Dengan cara apapun itu. Ya. Faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Cari ini kalau toh memang itu nanti itu bisa dihidupkan lagi, nanti orang-orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Nah, faktu bi ayatina, maka datangkanlah bapak-bapak kami yang sudah meninggal dunia itu. Ayo, bisa hidup datang kepadaku dengan keadaan hidup. In kuntum shadiqin, jika kalian Muhammad memang benar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Oh, begitu. Jadi ngono. Jadi kalau orang mati ya wis mati. Lah memang kondisi memang kamu katakan orang yang mati nanti akan dihidupkan lagi ini, maka coba jadi tekan bapak-bapakku sing ibu-ibuku wis mati wis suwe. Tekan nang ngarepku ini dalam keadaan itu. Bisa enggak? Kalau kondisi yang benar. Nah itu beda alam, Pak, beda alam. Bahkan sekarang saya tanyakan. Anak kecil itu bayi yang ada di dalam rahim, ya kan? Itu ada yang mati, kalau mati dikeluarkan. Hidup apa mati? Hidup di dalam rahim itu. Tapi dia itu ada alamnya di rahim itu. Baru dikeluarkan. Apa makanannya di rahim itu? Kok bisa itu besar apa itu? Dari ibunya itu plasenta dan sebagainya itu. Nah, baru dihidupkan, hidup di dunia. Itu lain alam, bukan di dalam rahim. Betul. Nah sekarang mati juga begitu, lain alamnya juga berbeda. Itu ada di barzah. Nah seandainya memang datang ke rumahmu, kamu pasti akan lari. Lari gak? Nah, coba kan sekarang ini kalau datangnya, coba datangkan ibuku. Ayo datangkan ke dalam keadaan itu. Datang teko temenan, ya kok? Melayu, pasti melayu. Itu sudah tidak mungkin. Alamnya beda itu. Kita nanti akan alam barzah, terus alam akhirat itu beda. Nah itulah jadi dia tidak menyadari. Nah saya ini pada waktu si Guru Mono dihidupkan paling gampang kan? Apa? Waktu Guru Mono dihidupkan itu susah dibandingkan yang pernah hidup. Untuk dihidupkan kembali itu paling mudah. Itu menurut akal manusia. Nah itu. Jadi dia mengatakan begitu. Ahum khairun an qaumun tubba walladzina min qablihim wa ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Allah berfirman, ahum qaumun an qaumun ahum khairun an qaumun tubba, apakah mereka itu lebih baik ataukah kaum tubba? Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, yaitu umat sebelum mereka, ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka itu, orang-orang kafir itu. Innahum kanu mujrimin, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayo Pak, banding nopo niku karo kaum Tuba. Kaum Tuba itu. Kaum Tuba itu adalah kaum Himyar. Himyar itu ada di antara Sabak dan Yaman. Dia adanya di Hadramaut. Itu gua gak besar kuat. Dulu mungkar sekali. Tapi akhirnya menurut Rasulullah itu mereka itu masuk Islam. Itu makanya Rasulullah mengingatkan itu, ada hadis tidak salah itu riwayat Ahmad itu dijelaskan, jangan kamu caci orang-orang Tuba, mereka itu masuk Islam. Kenapa? Begitu kuat, begitu itu kaum dulu itu dihancurkan oleh Allah yang menentang Allah. Apa mereka kaum secari gigi, saya petitok. Coba bandingkan dengan orang Arab. Irungnya itu beda. Irungnya kuat di orang Arab itu. Orang Amerika gede-gede. Orang kita nyocok, menteng kelek kamu itu. Kamu itu lebih hebatan kaum Tuba.
Ya, kaum Tuba dihancurkan itu sekarang banyak yang masuk di dalam Islam. Nah, jadi dia hidup di Yaman itu. Nah, itu. Waladina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka itu kaum Ad, kaum Samud, gagah-gagah. Kaum Ad itu bisa membangun di bukit-bukit seperti itu ya. Yang tidak pernah selama hidup di dunia tidak pernah tahu ada bukit dijadikan rumah. Dipahat buat kaum Ad, kaum Samud juga itu Nabi Soleh. Hebat pemahat ulung. Jadi lagi ini saya ini kan Kudus apa jadi? Jadi Jepara hebat. Jadi kalau orang-orang sing mahat itu kalau kita lihat dari sini kayak urip, kayak gambarullah kayak urip. Nah itu Nabi Soleh itu diberikan mukjizat hanya cuma dipegang saja itu batu besar itu jadi onta, bisa berjalan, bisa diambil susunya. Lebih hebat itu, tapi dihancurkan oleh Allah karena tidak mau mengikuti tuntunannya. Jadi kalau artinya kita ini menentang Allah, kalau artinya hancur, kamu pasti hancur. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main orang sia-sia. Pak, ikono tujuannya. Ada tujuannya. Mulanya bumi ini bertasbih, nangis ya, lagi ditinggal mati orang-orang yang beriman karena tempatnya tidak pernah dicium oleh orang itu lagi. Nah oleh karena itu tuntunannya setiap sholat itu pindah, setiap apa sholat sunnah pindah, pindah. Tapi orang tua sholat ini pindah, tumpang harus tidak gitu ya, tidak. Itu pindah-pindah itu disunahkan begitu. Itu menangis karena tidak dengan cium, dan itu sudah berapa kali dengan mencium. Nah, itulah. Itu Allah perlu nih Allah menciptakan langit dan bumi itu ada perlu, tidak main-main. Semua diciptakan untuk manusia memerlukan itu. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ma khalaqnahuma, kami tidak menciptakan keduanya langit bumi itu illa bil haqqi, melainkan dengan hak, dengan benar. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka layak namun tidak mengetahui. Oleh karena itu kamu harus punya tujuan Pak itu. Gitu. Kamu tuh punya manusia hidup harus tahu tujuannya itu harus kemana gitu loh. Gitu. Karena manusia harus punya tujuan, harus bisa membedakan antara sing apik karo sing elek, kebajikan dan keburukan. Jadi tanpa tujuan itu lahir itu luam itu iler itu ojo. Jadi semuanya apa yang kamu lakukan harus punya tujuan. Sehingga tujuan itu nanti wae ya semua karo aku iku gendeng. itu kira-kira. Jadi begitulah, harus ada punya tujuan. Kamu tujuan ini apa, kamu rumah tangga apa, tujuanmu hidup bagaimana, harus punya tujuan. Nah, mulanya hanya orang-orang yang beriman, dengan iman kita terarah hidup, dengan ilmu kita mudah untuk melaksanakan hidup. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita bisa membuka hati kita dan bisa mengikuti tuntunan Allah ini, sehingga kita termasuk golongan orang yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya? Silakan Pak Allah ya. Di ayat yang kedua, di ayat yang kedua, yang artinya kemudian yang telah berdoa pada Tuhannya, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa. Berarti kembali ke ayat ke-1, dan jika kamu tidak bermain kepada aku maka biarkanlah aku memimpin Israel. Berarti ini Musa yang mendoakan betul yang Israel itu mendoakan yang sangat berdosa. Fir'aun doakan nantilah sampai neraka dia yang berdoa seperti itu. Setelah itu sudah sama-sama Allah ya. Berarti Musanya ini adalah ajak kepada mereka. Berarti itu mendoakan supaya sampai neraka seperti itu gimana? Jadi
gini, Nabi Musa akan mengingatkan kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin Fir'aun itu Kipti, bangsa Kipti. Jadi pemimpin-pemimpin Fir'aun itu. Nah, begitu dijelaskan oleh Nabi Musa tuntunan-tuntunan agama itu dengan bukti-bukti mukjizat Allah itu tidak bisa menolaknya, tidak bisa untuk menyangkalnya, tidak bisa, karena itu jelas sultan mubin. Jadi itu yang jelas menguasai, tidak bisa ditolak karena ini benar-benar dibutuhkan. Nah, itu mukjizatnya kan. Diduduhno mukjizat Nabi Musa tentang tongkat bisa menjadi ular yang besar. Itu gak iso dia meniru itu, menolaknya gak bisa. Memang ini benar-benar dari Allah gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad mukjizat itu apa? Al-Quran disampaikan, tidak ada yang bisa menolak Al-Quran itu sultan mubin, itu dikuasai. Begitu si Fir'aun ini tidak bisa menyangkal, tidak bisa memberikan jawaban atas pemberitahuan si Nabi Musa itu, Nabi Musa tahu karena Fir'aun itu jahat, dia akan meranjang dia. Maka di ayat 21 ini, ayat 20, wa inni utu bi rabbi wa rabbikum antarun, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Karena tahu kata diranjang. Akhirnya apa? Fa in lam tu'minu li fa'tazilu, dan jika kalian tidak percaya kalau apa yang aku sampaikan itu fa'tazilu, maka biarkanlah aku gak apa-apa. Cuma aku ojo diranjang, maksudnya begitu. Biarkan aku hidup, ojo antemi yang iki. Lekon gak gelem menerima oposita sampai no kepada. Dan akhirnya dua-dua fada'a rabbahu anha ulai qaum mujrimun. Langsung Nabi Musa berdoa pada Allah, ya Allah, ternyata ini adalah kaum yang berdosa, golongan Fir'aun dan bala tentaranya ini, ya Allah. Terus bagaimana? Dihancurkan oleh Allah. Wis ngono Musa kon saiki metu bengi. Isra wa asri atau Isra itu perjalanan malam. Bengi iki kon metu teko. Nah, nanti lewat kon niku nang ngene apa itu? Laut merah itu. Nanti kamu pasti akan dikejar oleh Fir'aun dengan sungguh-sungguh. Begitu wis teko di laut itu, wis pukulan laut itu dengan tongkatmu maka akan niat. Kono jalan. Liwat kono. Setelah biarkan si laut itu dalam keadaan awak jalan kemana, nanti dia akan masuk di situ. Sebab aku kata Allah akan menenggelamkan si Fir'aun itu. Jadi itulah. Jadi dia berdoa ini karena melihat situasi Fir'aun dan bala tentaranya yang akan meranjam si Nabi Musa itu, maka Nabi Musa berdoa. Karena surah Fir'aun itu jahat, kejam. Nah, jelas ya? Ada lagi mau tanya? Yuk. Ini kalau membahas Bani Israel memang menarik. Memang Bani Israel itu diciptakan sebagai bangsa yang pandai. Sampai sekarang yang menguasai dunia itu Bani Israel, Yahudi. Yang mengendalikan sekarang ini memang dunia itu Yahudi melalui anak-anak bangsa Amerika. Jadi siapapun presiden Amerika itu tentunya Israel yang memimpin, Yahudi dan sebagainya. Dan pertanyaannya, apakah memang benar apa itu Israel memang istilahnya dinas sebagai bangsa yang cerdas seperti itu, tapi nakal. Dan apakah benar memang yang sekarang ini ada apa yang juga rame dengan Palestina itu ada ungkapan kalau Palestina merdeka maka kiamatlah. Artinya kalau Palestina merdeka maka musnahlah bangsa Israel. Maka ketika bangsa Israel dan Israel itu musnah maka kiamat. Seperti itu kan, seperti itu. Kalau begitu apa fungsinya kita kalau
kalau kita apa buktinya kita membantu kemerdekaan Israel. Karena sampai sekarang kan di seluruh dunia, utamanya di Indonesia itu kita betul-betul membantu, mendukung, mendorong kemerdekaan Palestina. Jadi kalau Palestina merdeka dan Bapak yang utama yang dengan kalau Palestina merdeka ya sudah selesai, dan Bani Israel bilang yang mana? Nah, boleh dijelaskan ini. Memang Bani Israel itu adalah pandai di zamannya. Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mengapa di dalam Quran itu terbanyak adalah orang Yahudi? Pertama, orang Yahudi paling memusuhi Rasulullah. Yang kedua, itu sudah ada teknologi. Jadi teknologi itu memang ceritanya. Yang apa? Kepandaian itu dia ada orang Bani Israel, orang Yahudi ini di samping Nabi Musa itu membimbing orang-orang Bani Israel, juga Nabi Musa membebaskan orang Bani Israel melawan negeri Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun itu loh. Itu makanya yang paling memusuhi itu, paling tidak setuju dengan ajaran Islam itu adalah orang Yahudi. Jadi inilah pandai. Tetapi pandai di zamannya sekarang ini sudah Amerika itu kalau saya lihat sekarang dikalahkan oleh Cina. Cina sekarang menguasai ekonomi, dikuasai loh, pointer ke Cina. Siapa yang tidak punya hutang Cina? Atau orang di hutang apa? Yang tidak punya hutang oleh negeri Cina? Indonesia? Wah. Dicari. Iya. Dulu apa sih jadinya bantuan likuidasi itu bantuan UMF atau apa ya? Apa itu bantuan dulu? Apa namanya? Nah, ya, itu bantuan itu. Sekarang enggak, sekarang yang menguasai malah Cina. Jadi yang pandai sekarang itu bukan Bani Israel, Cina malahan. Wabah loh dicaplok kalau Cina. Banyak utang di Cina. Sekarang HP jenengan itu masih ngakek Cina, Pak. Termasuk HP ku ini HP. Sepedaku yang Cina HP. Itu. Jadi itulah. Kenapa? Memang Bani Israel di zaman itu tuh banyak orang-orang pandai yang turun di situ, tokoh-tokoh itu. Nah, satu. Yang kedua, jawabannya, apakah Bani Israel itu diciptakan sebagai orang yang mungkar, sebagai percontohan itu, dan nanti apabila sampai dia tuh merebut Palestina itu, nanti kalau apabila Palestina merdeka maka itu akan terjadi apa? Kiamat. Ya, gini, tidak. Bani Israel itu sebenarnya disayang oleh Allah, tidak diciptakan sebagai orang yang mungkar, tidak. Jadi Bani Israel itu coba dengan lihat ya. Bani Israel itu ada di padang pasir, diayomi dengan awan. Tidak ada yang dimakan di padang pasir, diberikan manna salwa, disayang oleh Allah. Satu. Yang kedua, banyak nabi-nabi yang turun di Bani Israel ini mestinya dia itu mengatakan dia sebagai orang yang baik. Padha karo lek turunane kiai, anake dadi apa? Gus. Lah itu baik toh, Gus. Lek anake maling, bapakne maling dadi apa? Dus, medus. Gitu. Itu sudah menjadi apa? Budaya, kebiasaan. Mestinya Bani Israel itu orang baik. Memang diciptakan oleh Allah tujuannya baik. Cuma karena begedute menungso itu, itulah Bani Israel. Jadi Allah tidak menciptakan iki kaum Bani Israel iki tak dadeni sing begedut orang. Ya toh? Tidak ada, Allah tidak bertujuan begitu. Tapi karena dia sendirilah yang merubah itu. Coba sekarang untuk kita lihat. Anak bayi itu ada di dalam rahim itu sudah dibimbing oleh Allah, dikenalkan nama Allah. Itu pada waktu itu ditanya, sak gurunge Allah meniupkan roh kepada janin yang ada di dalam kandungan, itu ditanya si roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu surat Al-A'raf. Qalu maka ngucap sapa roh, bala sahidna, nggih panjenengan adalah Tuhan kula. Antakulu yaumal kiamati, saya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat adalah panjenengan yang patuh disembah, patuh ditaati adalah Tuhan. Itu bisa ono bisa kebaikan di kono iku. Nah, ya toh. Nah,
baru kalau jarine wong-wong arek bayi lahir itu suci bersih putih, tidak. Itu ada yang lebih suci lagi, lebih bersih lagi. Apa itu? Nur ilahi yang ada di hati. Sehingga nanti dia itu besar sudah bisa melihat, oh ya Allah, ono matahari, sopo sing menciptakan matahari. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, dan ada yang merawatnya, pasti. Itu sudah ada. Dan dia mengakui itu. Nah, Allah memberikan petunjuk antara manusia ini di dalam hatinya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada kebaikan dan ada keburukan. Ulama Pak Allah memberikan kebaikan dan keburukan di dalam hati manusia supaya ngerti, oh iki elek, iki apik. Itu fitrah. Coba lek kayak saiki. Wong selingkuh, ini sering kali saya katakan selingkuh. Ya kan? Orang selingkuh podo-podo ridho, podo-podo seneng, podo-podo nikmati, tapi merasa dirinya dosa. Nah itulah ada perasaan di dalam hati itu ada. Itulah tuntunan Allah. Itu baik, manusia dijadikan baik. Loh kok iso dadi mukan? Itu perubahan manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia tak jelek no wis kita dadekno cek gawe contone di dunya. Ya tidak. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, bahwa dia ini memakan nyaplok Palestina ini atas keinginan mereka, menuruti nafsunya mereka. Ya, tidak Allah menciptakan. Nanti apabila memang ini Palestina itu akan merdeka, menang, mengalahkan Bani Israel, maka kiamatlah. Itu kan katanya orang Bani Israel. Jadi ojo pembantu Palestina. Sebab sebenarnya tidak begitu. Kalau toh memang orang Islam ini bisa bersatu, rukun membela Palestina, hancurlah mereka itu. Mulanya orang Yahudi selalu ingin memisahkan, ya toh? memisahkan orang Islam untuk sampai bersatu, kan begitu. Sebab kalau bersatu kalah ini. Nah kalau Liga Arab bersatu maka tidak dapat bagian minyak si Amerika. Tuku nanti. Nah, betul. Jadi sekarang ini banyak. Mekah itu sing menciptakan, membuat air asin menjadi air tawar sing digawe adus nang hotel itu bukan Zam-Zam. Ya toh? Itu yang menciptakan Amerika itu. Atau apa lagi bersatu. Nah, sekarang ini karena manusia khususnya orang-orang beriman, orang Islam ini kena penyakit apa itu? Wahan. Cinta dunia, takut mati. Itu loh Pak. Itu persoalannya di situ. Jadi bukan berarti ini cari wong Yahudi memang begitu. Iki lek sampai orang Palestina itu menang iso ngalahno Bani Israel, maka kiamatlah terjadi. Itu wedeni. Padha karo zaman biyen, zaman penjajah lah ngono, diweden-wedeni. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Oh, masih rugi donya ya rugi. Ya, rugi salah itu penjajah mengatakan begitu. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Mulane gak usah kon wiritan aja kan sampai dikon gawe bangkiak sing ora ana taline. Apa iku jenenge? Supaya apa sih, Bu? Gak iso melayu. Iku ojo kena diakali itu. Ya jelas ya. Jadi sebenarnya tidak Allah tidak menciptakan keburukan, menciptakan. Allah menciptakan yang terbaik untuk manusia. Itu yang baik. Walaupun itu kamu rasakan jelek, kamu rasakan pahit, tapi itulah yang terbaik dari Allah. Syukurilah apa yang sudah. Nah, kita lanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan am maulan syai'an wa la hum yunsaruna illa man rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yahli fil butun kaghalil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim zuq innaka antal azizul
الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقين كذلك يلبسون من سندس أو استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أمين لا يذوقون لا يدعون بكل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. yatadzakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.